pokoke kula wae ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan kok kenangan ijek ning donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi sampean ati siksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran nggih rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing ndek langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami, apane kerajaane iki sami. Wa khalqan an penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah. Cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah qanituna iku nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati ya mati. Mulane Allah ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kullul lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu qanitun. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa ta wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nilibalen sapa wa ta'ala ing al khalqa ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa huwa ta'iadah wa wa ta'iadatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Wong zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang min ibtidaihi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu Allah taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar, nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Manane napa bin nadzar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai azalu minib didai. Walahu lan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki nggih falam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi ya ilanar karena mereka matu fi sinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Syarawi. Lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya.
Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama tasha. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Sa'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak, karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum. Supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Lu itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahlil jannah, maka dia min ahlil jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jangan ngalalo suap ya ndak, saya tidak ngalalo suap, ngalalo sodakoh. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sodakoh. Ya sodakoh terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawe Rasulullah SAW. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman kalau dawe Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di klub, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak tahu saya.
Pertanyaannya, ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih. Arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap, enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tapi ikhlas, mau dari awal memang sodako. Lah soal geremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya tetap geremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alim. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah wa laysa kullu waliillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Taifur sama keluarga. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Taifur, saya kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun wali. Itu orang lelaki yang alim yang wali. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam. Itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu nggak ada tradisi, nggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran, dulu bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim baca Wahab misalnya, juga ponaan, anaknya juga itu figurnya. Terus cucunya juga gitu figurnya, makanya disebut dzurriyyatam ba'duha minha. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ijazahi saya itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan.
karena dianggap amanat. Kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru wedhus kuru ambek guse dikutuku